Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bermatematika bersamaku. Asik. Ya, di sini ada soal translasi. Yang pertama yaitu tentukan hasil bayangan A 3,5 oleh translasi T min 2,4. Oke, kita perlu memahami dulu bahwa translasi itu adalah suatu pergeseran dan rumusnya adalah misalkan itu ada suatu titik bayangan yang saya sebut sebagai A aksen, itu rumusnya adalah A ditambah dengan T, suatu translasi. Oke, A aksen itu koordinatnya berarti X aksen Y aksen gitu ya, sama dengan XY ditambah dengan translasinya dinotasikan dengan A, B. Nah, yang ditanya adalah hasil bayangannya, berarti X aksen dan Y aksennya. Yang diketahui adalah X dan Y-nya. X-nya 3, Y-nya 5. Maka 3,5 ditambah dengan A-nya min 2, B-nya 4. Maka ini akan menjadi suatu penjumlahan matriks. 3 ditambah min 2 nilainya sama dengan 1, 5 ditambah 4 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 1,9. Lanjut, untuk yang kedua, diketahui titik P aksen 4,-12 adalah bayangan. Oke, perhatikan ini adalah bayangannya. Berarti P aksen sama dengan P ditambah T gitu kan. Yang dicari atau ditanyakan adalah titik P. Maka P sama dengan P aksen dikurangi T gitu. Jadi jangan kebalik antara titik awal dengan titik bayangan seperti itu. Ini di sini nomor 2 ini adalah yang ditanyakan titik bayangannya. Maka XY sama dengan X aksen Y aksen dikurangi dengan AB gitu kan. Maka XY-nya sama dengan X aksennya berapa ini? Ini X aksennya. Berarti 4, Y aksennya adalah min 12 dikurangi dengan min 9,8 sama dengan 4 dikurangi min 9. Min ketemu min plus berarti 4 ditambah 9 sama dengan 13. Min 12 min 8 berarti min 2 min 20. Maka ini adalah titik awalnya ada di 13, min 20. Berikutnya A ditranslasikan oleh T menghasilkan A aksen 4, min 2. Koordinat A. Sekarang juga yang ditanyakan adalah A-nya. Maka A itu nilainya sama dengan A aksen dikurangi dengan T. Maka XY, oke langsung saya input saja koordinatnya. A aksen koordinatnya 4, min 2. Translasinya sebesar 6, min 3. Maka sama dengan 4 dikurangi 6 sama dengan min 2, min 2, min 3. Min ketemu min jadi plus ya. Maka min 2 plus 3 sama dengan 1. Maka ini adalah hasilnya. Min 2,1. Oke. Berikutnya. Diketahui translasi T memetakan titik C. Nah, ini C-nya, ini C aksennya. Translasi T akan memetakan titik D ke titik. Nah, kita harus mencari besarnya translasi dulu. Jadi, kalau tadi C aksen itu sama dengan C ditambah dengan T, maka T-nya sama dengan C aksen dikurangi C, kan gitu kan? Maka ini yang dicari AB-nya. Sama dengan X aksen Y aksen dikurangi dengan X XY. Sama dengan? Nah, X aksennya berapa? Awas, hati-hati, jangan salah input. Ini aksennya nih, berarti ini X aksen, ini Y aksen. Ini C-nya, titik awalnya, ini X, ini Y. Berarti X aksennya adalah min 1, Y aksennya adalah 6. Dikurangi dengan X-nya min 4, Y-nya 2. Maka sama dengan min 1 dikurangi min 4, berarti min 1 tambah 4 sama dengan 3. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Oke, apakah sudah selesai sampai sini? Belum selesai coy. Belum selesai, jangan bangga dulu. Nah,
lihat yang ditanya apa nih? Yang ditanya kan D, ya kan? D memetakan ke titik mana gitu kan? Berarti D aksennya itu sama dengan D ditambah dengan T. X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah dengan A, B. Nah, XY-nya sudah diketahui di sana. XY-nya sudah diketahui 3,2 ditambah dengan AB-nya berapa? 3,4. Maka sama dengan 3 ditambah 3, 6, min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Maka D aksennya itu sama dengan 6,2. Selesai ya? Nah, jadi banyak sekali variasi soal matematika itu. Berikutnya, segitiga PQR mempunyai koordinat P sekian, Q sekian, dan R sekian gitu kan. Segitiga PQR ditranslasikan oleh T menghasilkan bayangan. Oke, jadi titik awalnya itu PQR, bayangannya itu P aksen, Q aksen, R aksen gitu kan. Jika koordinat titik P aksen, oke, yang diketahui adalah P dan P aksen di situ. Maka kita perlu mencari dulu besarnya translasi. Ya, rumusnya masih sama. P aksen sama dengan P ditambah dengan T. Dah, dasarnya hanya ini saja sebenarnya. Tapi kemudian kita akan mencari translasinya kan. Maka T sama dengan P aksen dikurangi dengan P. P aksennya berapa? P aksennya 1, min 2 dikurangi dengan P-nya berapa? P-nya ini kan? X-nya berarti min 3,4. Maka sama dengan 1 dikurangi min 3. Min ketemu min jadi tambah, berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Min 2, min 4. Berarti sama dengan min 6. Oh, ternyata translasinya adalah 4, min 6. Nah, berikutnya kita bisa mencari Q aksen. Q aksen sama dengan Q ditambah T gitu kan. Sama dengan Q-nya adalah min 1,0, T-nya adalah 4,6. Sama dengan min 1 tambah 4, 3, 0 tambah 6, 6. 3,6. Itu Q aksennya. Lalu untuk R aksennya, berarti R ditambah T gitu kan. Jadi titik bayangan itu sama dengan titik awal atau titik semula ditambahkan dengan translasinya. R-nya berapa? R-nya 0,2 ditambah dengan translasinya tadi 4, min 6. 0 tambah 4, 4. 2 ditambah min 6 berarti min 4. Oke, maka sudah ketemu bahwa P aksennya 1, min 2. Oke, ini yang ditanyakan Q aksen dan R aksen. Q aksennya 3,6. 3,6 mana ini 3,6? 3,6. Adanya 3, min 6, 3, min 6, min 3,6, min 3,6, min 3, min 6. Nah, coba kita perhatikan. Ini min 1,0. Min 1,04. 4 min 6 ya. Ini min 6 nih, berarti ini min 6. Oke, kita harus teliti coy, harus hati-hati. Itu min 6, berarti 3, min 6 antara A dan B. Ini sudah pasti salah nih, CDE nih. Terus R aksennya adalah 4, min 4. Berarti hasilnya adalah yang A. 3, min 6 dan 4, min 4. Lanjut berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah translasi suatu garis. Kita bisa melihat bahwa di situ diketahui garis L 2x min 3y ditambah 12 sama dengan 0 ditranslasikan oleh 1, min 2. Persamaan hasil translasinya. Nah, jadi untuk persamaan garis atau translasi terhadap garis seperti ini teman-teman caranya. Kita harus bisa mengubah atau mensubstitusi variabel x dan y-nya. Nah, kita ubah dulu. Jadi x aksen itu sama dengan x plus a gitu kan, berdasarkan dari rumus translasi yang tadi saya tulis di atas. A aksen itu sama dengan a plus t gitu kan. Jadi ini adalah bayangannya, ini adalah titik awalnya, ini adalah translasinya gitu kan. Jadi
X itu sama dengan X aksen min A. Berarti ini X aksen A-nya berapa? A-nya 1. X aksen min 1. Oke, kita sudah memperoleh X-nya. Lalu kita cari Y-nya. Berdasarkan rumus berarti Y aksen itu sama dengan Y ditambah B kan? Ini Y ditambah B. B-nya min 2. Berarti di sini saya ubah menjadi Y sama dengan Y aksen dikurangi min 2. Maka Y-nya itu sama dengan Y plus 2. Y plus 2. Nah, kita sudah memperoleh dua variabel itu. Jadi tinggal kita substitusi. Substitusi 2X dikurangi 3Y ditambah 12 sama dengan 0 menjadi 2 dikali dengan X aksen min 1. Oke, dikurangi dengan 3 kali Y-nya kita ubah nih. Y aksen plus 2 ditambah dengan 12 sama dengan 0. Oke, maka tinggal kita distributifkan 2 kali X aksen, 2X aksen, 2 kali min 1, min 2. Min 3 kali Y aksen, min 3 Y aksen, min 3 kali 2 berarti min 6. Ditambah dengan 12 sama dengan 0. Sekarang kita kelompokkan 2X aksen, min 3Y aksen. Ini dioperasikan min 2, min 6, min 8. Min 8 tambah 12 sama dengan tambah 4 sama dengan 0. Nah, jadi hasil translasi persamaan hasil translasi garis L-nya adalah 2X dikurangi 3Y ditambah dengan 4. Oke, sama dengan 0 gitu ya. Maka itu adalah hasil translasinya. Berikutnya, garis G ditranslasikan oleh T yang mana menghasilkan garis G aksen. Oh, ini berarti garis setelah ditranslasikan. Kita harus bisa mensubstitusi ini nih. Ini berarti X aksen Y aksennya kan. Nah, maka tinggal kita ubah. X aksen itu tadi sama dengan X ditambah A. Maka X aksennya itu sama dengan X ditambah min 1. Berarti X min 1. Kemudian yang kedua, Y aksen sama dengan Y plus B. Maka sama dengan Y plus B-nya 3. Oke, tinggal kita substitusi. G aksen dari 3X dikurangi 2Y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, X-nya kita ganti ini. X min 1 dikurangi dengan 2. Y-nya Y plus 3 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, tinggal kita distributifkan 3X min 3 min 2Y min 6 min 6 sama dengan 0. 3X min 2Y, min 3, min 6, min 6. Berarti min 15 sama dengan 0. Maka garis awalnya adalah 3X min 2Y min 15. Lanjut. Untuk garis M itu ditranslasikan oleh T bayangan. Nah, ini yang ditanyakan bayangannya ya. Bayangannya berarti kita bisa menggunakan X sama dengan X aksen min A. Oke, berarti X aksen dikurangi dengan min 2. Min 2 itu sama dengan X aksen plus 2. Lalu untuk Y itu sama dengan Y aksen min B. Berarti Y aksen dikurangi dengan 3. Oke, kita sudah memiliki variabel X dan Y. Tinggal kita substitusi. Nah, matematika itu nggak jauh dari substitusi, teman-teman. Jadi tinggal disubstitusikan saja 3X min 2Y-nya plus 6 sama dengan 0. X-nya kita substitusi dengan yang sudah kita cari tadi. X aksen plus 2 min 2 Y aksen min 3 ditambah dengan 6 sama dengan 0. 3X aksen plus 6 min 2
Y aksen, ini 3 ya tadi ya, oke. Min 2Y aksen plus 6 sama dengan 0. Maka 3X aksen min 2Y aksen ditambah dengan 18 sama dengan 0. Oke, jadi bayangan garis M adalah 3X min 2Y ditambah 18 sama dengan 0. Itu hasilnya. Berikutnya, diketahui translasi kurva oleh T menghasilkan bayangan. Nah, kalau ini bayangannya, yang dicari adalah kurva awalnya. Berarti, kalau yang dicari kurva awal, itu kita mensubstitusi X aksennya ya. X aksen sama dengan X plus A, berarti X dikurangi A, ditambah min 1 ya, A-nya ya. Lalu Y aksen sama dengan Y plus B, berarti Y ditambah dengan B-nya adalah 2. Berikutnya tinggal kita substitusi. Substitusi Y min X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, lalu Y-nya kita ganti menjadi Y plus 2. Terus X kuadratnya kita ganti menjadi X min 1 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Y plus 2 min, ini berarti menjadi X kuadrat min 2X plus 1. Ya, itu ya. Ingat untuk cara pemfaktoran. Dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita kelompokkan ya. Y plus 2 min X kuadrat plus 2X min 1 sama dengan 0. Nah, berarti min X kuadrat plus 2X gitu ya, plus 2X plus Y plus 2 min 1 0 berarti sama dengan 0. Oke, atau hasilnya bisa juga menjadi X kuadrat min 2X min Y sama dengan 0, atau bisa juga menjadi Y sama dengan, nah, X kuadratnya saya pindah ruas berarti menjadi X kuadrat min 2X. Oke, jadi banyak bentuk yang padahal nilainya sama. Ini ya hasilnya. Nanti disesuaikan dengan pilihan ganda jika memang itu soalnya adalah pilihan ganda. Terakhir, garis G 2X min 3Y tambah 6 sama dengan 0 ditranslasikan oleh translasi 3, min 2. Oke, jadi yang kita substitusi itu titik awalnya ya, berarti X sama dengan X aksen min A sama dengan X aksen min 3. Untuk yang Y-nya itu Y aksen min B, berarti Y aksen min 2, berarti plus 2. Berikutnya tinggal kita substitusi 2X min 3Y ditambah 6 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan yang sudah kita tentukan tadi. 2X aksen min 3 dikurangi dengan 3, Y-nya diganti Y aksen plus 2 ditambah 6 sama dengan 0. 2X aksen min 6 min 3 Y aksen min 6 plus 6 sama dengan 0. Oke, berarti menjadi 2X aksen min 6 plus 6 habis. Ini ya. Berarti ini menjadi min 6 sama dengan 0. Oke, jadi persamaan garis G aksennya atau garis G setelah ditranslasikan menjadi 2X min 3Y min 6 sama dengan 0. Oke, selesai. Jadi itu untuk 10 soal translasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.